ini ketemu lagi sama Kak Delvi dan Kak Vania di acara Jump Kids. Sebelum mulai ibadah kali ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkati hari ini. Tuhan, kami akan ibadah, pimpin kami dari pertengahan, awal hingga akhirnya. Semoga pujian dan ini bisa memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita yel-yel. Yuk Kak Vania, Yuk, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Sekali lagi deh kayaknya biar tambah semangat. Yuk adik-adik, 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, hebat. Kita masuk ke lagu pujian yang pertama, Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in my family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, kita masuk lagu yang kedua, yaitu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, teduhkan hati kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita dengarkan lagu pujian, Yesusku panggil. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan setiap dosaku. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya apa yang disampaikan berbakti dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tolong konsentrasi beberapa menit ke depan. Oke? Dengerin kakak cerita, oke? Yuk. Pada suatu kisah, dalam suatu kerajaan, ada raja yang baru saja menjabat menjadi raja, menggantikan saudaranya sebelumnya. Pada waktu dia diangkat menjadi raja, nah, nggak semua orang itu suka dengan raja tersebut. Ada yang memberontak, gitu ya. Nah, raja yang baru ini mikir gimana caranya untuk menyelesaikan pemberontakan. Akhirnya diselesaikanlah semua pemberontakan dengan baik oleh raja ini. Nah, setelah selesai, dia mengangkat beberapa wakil supaya karena kerajaannya besar, supaya tidak ada permasalahan di masing-masing area atau masing-masing daerah, dia mengangkat ratusan wakil yang bertugas untuk menyampaikan aspirasinya raja tersebut, gitu ya, dan mendelegasikan perintah dari raja tersebut, gitu ya. Nah, kerajaan ini itu menguasai sebagian wilayah Asia, mulai dari Asia Barat, Asia Tengah,
Selatan, dan sebagian Eropa. Makanya besar kerajaan ini. Nah, kita bicaranya ini 500 tahun sebelum Masehi. Kalau kita sekarang 2021, nah ini mundur. Jadi 500 tahun sebelum Masehi. Dia mengangkat ratusan wakil dan wakil raja ini harus memberikan laporan kepada perwira tinggi atau pejabat tinggi. Nah, raja ini mengangkat 3 orang pejabat tinggi untuk memonitor para wakilnya, para menteri, para bupati di wilayahnya. Gitu ya, karena kerajaan ini besar sekali, makanya diangkat 3 orang pejabat tinggi. Gitu ya. Salah satunya adalah Daniel ini. Nah, raja melihat dari 3 orang pejabat tinggi ini, Daniel itu memiliki kepintaran yang lebih dari yang lain. Kalau di Alkitab dibilang Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Maksudnya dia lebih pintar, lebih rajin dari yang lain. Begitu ya, lebih bijaksana, mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, gitu ya. Oke. Singkat cerita, 2 orang pejabat tinggi ini ngelihat Daniel disayang sama raja, dia rasanya aduh, ngiri dia. Aduh, kayaknya raja sayang banget ya sama si Daniel ini ya. Ngiri lah. Harusnya kan kita. Dia mikir gimana cara supaya menjatuhkan si Daniel ini. Gimana kita cari kesalahannya? Nah, dia berkelompok deh tuh. Sama wakil-wakil raja, bupati, menteri, segala macam ya. Mungkin kalau zaman sekarang dia bikin grup WA. Dikumpulin lah semua, di-invite gitu ya. Jadi grup, grup kerajaan Persia misalnya gitu ya. Kalau zaman dulu nggak ada mungkin. Kalau zaman sekarang ada mungkin ya. Nah, mereka ngumpul gitu ya di ruang chat gitu ya. Ngomongin Daniel itu. Gimana caranya nih? Kesalahannya ada di mana nih? Dari 120 wakil raja dan pejabat tinggi itu, akhirnya ada yang nemuin. Oh, gini aja nih, bro. Si Daniel itu kan, dia kan suka berdoa nih kepada Allah. Gitu ya. Gimana kalau kita komporin raja, bikin keputusan, bikin perintah, itu dalam 30 hari nggak boleh ada yang mengajukan permohonan kepada dewa, kepada manusia, kepada siapapun selain kepada raja. Ada yang balas gitu, "Woi, ide lu bagus, bro." Gitu ya. Ya udah, kapan kita ngadep raja? Nah, 2 orang pejabat tinggi itu lihat, oh, raja waktu kosongnya kapan nih? Ada di tanggal berapa nih? Hari apa nih? Bro, hari Selasa jam 10, raja kosong, bro. Gimana kalau kita ngumpul, kita ketemu sama raja? Nanti saya kondisikan, gitu. Kurang lebih begitu ya. Selasa jam 10 datanglah mereka itu. Perwakilan, ya mungkin nggak semuanya datang ratusan orang, tapi perwakilan menghadap raja. Nah, dia sampaikan tuh, gimana raja kalau misalnya dalam 30 hari ini seluruh rakyat tidak boleh mengajukan permohonan kepada dewa, kepada manusia, kepada siapapun itu selain kepada raja. Nanti raja bikin perintah, bikin surat. Nah, si raja ini mikir, oh iya bener juga. Mereka udah sepakat, kita sepakat nih. Seluruh menteri, seluruh wakil, seluruh pejabat sepakat. Oke. Singkat cerita, si raja itu menyetujui. Akhirnya dibikinlah surat, diberi perintah. Jadi dalam 30 hari tidak boleh ada yang berdoa atau memohonkan permintaan selain kepada raja.
disebar semua suratnya. Pengumuman semua daerah, semua wilayah untuk tidak memperbolehkan rakyatnya berdoa selain kepada raja. Nah, Daniel tahu tuh, waduh, gimana ya? Daniel biasa berdoa setiap hari, bayangin. Nggak cuma setiap hari, sehari 3 kali dia berdoa. Sehari 3 kali dia berdoa. Ya mungkin pagi, siang, malam mungkin gitu ya. Judulnya 1 hari 3 kali dia berdoa. Oke? Iya, mungkin teman-teman ada yang setiap pagi good atau setiap malam good gitu ya. Tapi Daniel 3 kali sehari. Bukan 3 kali sehari dia main sepeda. Itu mah gampang. Bukan 3 kali sehari dia main Among Us misalnya. 3 kali sehari dia berdoa. Sulit nggak? Sulit, tapi bisa. Oke. Mendengar perintah dari raja seperti ini, kira-kira menurut adik-adik, apakah si Daniel ini tidak berdoa? Bayang loh, sehari 3 kali dia berdoa. Kira-kira apakah dia turunkan jadi 2 kali sehari karena ada perintah? Atau 1 hari sekali karena ada perintah, atau bahkan mungkin tidak sama sekali dia berdoa karena takut. Jadi kalau ada yang berdoa, itu nanti akan dimasukkan ke kandang binatang buas. Apakah Daniel merasa takut? Tentunya tidak. Daniel merasa, saya harus lebih taat kepada Tuhan. Berkomunikasi setiap hari sama Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apapun. Bahkan kalau dia dimasukkan ke kandang binatang buas nih dimasukin nih. Nah, dia bisa jadi apa coba kira-kira? Bisa jadi tinggal nama doang. Tapi dia nggak peduli. Tetap dia berdoa setiap hari. Nah, si lawan-lawannya Daniel ini nih, tadi tuh yang rese-rese tadi itu kan, dia lihat nih, dia tahu nih Daniel, ya kan udah sama-sama di lingkungan kerajaan, tahu lah jam berapa si Daniel berdoa, berapa kali, tahu lah. Ya. Wih, Daniel biasa berdoa jam 7 pagi bro. Begitu Daniel berdoa jam 7 pagi, mereka pada janjian tuh, weh Daniel mulai berdoa, weh. Ayo kita samperin. Jadi ada beberapa orang nyamperin tuh, ngeliat si Daniel berdoa. Wah, divideoin kalau zaman sekarang gitu ya, divideoin, difoto, dikirim ke grup. Net, bro dapat bro, BB barang bukti. Oke. Siang tahu tuh jam doanya Daniel, dia ke situ lagi. Bener Daniel lagi berdoa tuh, lagi berdoa. Lagi tuh foto, video gitu ya. Kalau zaman dulu cukup beberapa saksi. Kalau zaman sekarang kan biar viral gitu ya, divideoin gitu ya, upload di media sosial. Kalau dulu nggak, beberapa saksi cukup. Akhirnya yang melihat Daniel berdoa itu, beberapa orang itu menghadap raja. Dia ngomonglah ke raja. Ternyata ada yang berdoa kepada Allah selain kepada raja. Raja mendengar hal itu agak bingung dia. Aduh, siapa namanya? Daniel. Waduh, raja pikir, aduh Daniel udah pinter, udah rajin. Aduh, mana ya? Sedih lah raja itu. Nah, tapi tadi tuh, orang-orang tadi tuh, para pejabat-pejabat itu ngomong, di kerajaan Persia itu tidak ada ceritanya kalau raja sudah memberikan perintah dicabut, itu nggak ada. Jadi harus dijalankan. Wah, sedih dia. Waduh, Daniel. Ya udah mau gimana lagi?
Ya udah, dijalankan deh. Akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan ke di dalam kandang binatang buas. Jadi Daniel tidur sama binatang buas. Jadi malam itu Daniel numpang tidur di kamarnya binatang buas. Bayangin coba. Coba bayangin. Siapa yang pernah ke kebun binatang? Misalnya. Nah, di situ kan ada tuh kumpulan binatang-binatang buas. Nah, itu pasti dipisah tuh sama binatang-binatang yang tidak buas. Pasti dipisah. Kalau digabung, habislah binatangnya itu. Dimakanin semua sama binatang buas. Nah, kamu bayangin tuh. Daniel dapat voucher tidur 1 malam bersama binatang buas. Nah, bayangin deh coba. Gimana, jadi apa tuh ceritanya dia tuh? Coba bayangin. Nah, sambil teman-teman bayangin ya, kakak lanjutin nih. Si raja mikir gimana cara untuk membebaskan Daniel. Gimana ya? Mana ya? Nanti kalau dibebasin, nanti warganya protes, memberontak, rusuh gitu ya. Aduh, gimana ya? Ya udahlah, jalanin aja. Akhirnya keputusan itu tetap berjalan sambil rajanya sedih. Aduh, gimana ya? Ya udah. Dia semalaman nggak bisa tidur. Dia mikirin si Daniel. Itu gimana ya? Tangannya udah hilang belum? Udah habis belum kakinya gitu. Mungkin mikirnya begitu. Atau kepalanya masih ada nggak ya? Dia nggak bisa tidur gitu ya. Waktu berjalan terus, tibalah ayam berkokok. Wah, udah pagi. Si raja nggak bisa tidur. Pagi-pagi dia cepet-cepet ke kandang binatang tersebut. Dia lihat, karena kan tinggi ya. Si Danielnya juga lagi tidur kan. Di sebelahnya ada binatang buas itu, singa kan. Dia sama-sama tidur, nggak kelihatan. Waduh, mati nih jangan-jangan Daniel nih. Waduh, abis dah. Dia panggil, Daniel, Daniel. Dia bangun. Ya tuanku raja. Masih ada dia. Waduh, punya ilmu apa dia tuh? Wah, jangan-jangan dia punya ilmu atau tenaga dalam nih. Singanya jangan-jangan yang habis dimakan sama Daniel. Oh, enggak ya? Enggak. Ya tuanku raja. Rajanya nanya, apakah Tuhan kamu itu sanggup membebaskan kamu? Ya tuanku raja. Masih hidup dia. Akhirnya para pengawal-pengawal raja dipanggil. Keluarin tuh Daniel. Gitu ya, kalau bahasa sekarang gitu. Keluarin Daniel tuh. Dikeluarin lah Daniel. Terus interview sama rajanya. Kenapa? Kok kamu nggak dimakan sama binatang buas? Nggak ada yang lecet-lecet tangannya. Nggak ada yang bonyok gitu ya. Nggak ada yang dicakar gitu. Kenapa? Karena Tuhan telah menolong aku. Jadi katanya Daniel, itu mulut singanya itu kayak diikat. Mungkin matanya kayak digelapin gitu ya. Nggak ngelihat ada Daniel. Mungkin ya. Jadi aku masuk aja. Jadi kayak aku masuk kayak mungkin singanya menganggap itu temen aku gitu. Mungkin kali ya. Jadi nggak diapa-apain. Nah, singkat cerita, orang-orang yang menghadap raja, yang menghasut raja, akhirnya sekarang gantian, Daniel udah tidur sama binatang buas. Sekarang orang-orang yang kemarin menghadap aku dan menghasut aku, semua masukin. Termasuk sama istri anaknya, masukin semua. Wah, gantian. Daniel udah keluar. Sekarang gantian tuh. Yang pada resek-resek tadi tuh, nah dimasukin ke kandang singa atau binatang buas itu. Nah, udah. Habis dia udah. Istrinya semua jadi masukin. Apa yang terjadi? Hancur udah. Habis udah. Tangannya hilang, kakinya hilang, kepalanya hilang. Udah, mati semua dah. Begitu ya. Nah,
Dari kisah ini, itu kakak mau sampaikan bahwa taat kepada Tuhan itu lebih dari segalanya. Mungkin di kepala kita agak sedikit mikir, coba nggak usah jauh-jauh deh dimasukin ke kandang binatang deh. Kita deh misalnya di sekolah diledekin gitu ya sama teman kita gitu ya. Mungkin karena kita rajin ke gereja diledekin, itu mah orang Kristen, itu mah ini makan inilah makan itu gitu kan. Sering kita dengar itu kan. Terus respon kita gimana? Apa kita marah? Apa kita cuek aja? Kayak Daniel nggak membalas sedikit pun, bayangin, sama orang yang jahat, orang yang udah menghasut, dia nggak balas tuh, dia nggak komporin raja lagi, dia padahal punya kesempatan untuk membalas, dia nggak membalas. Udah dia taat sama Tuhan, tetap berkomunikasi setiap hari sama Tuhan, walaupun resikonya itu bisa mati gitu ya, atau bisa meninggal, tapi tetap. Yang kedua, dia punya kesempatan membalas, tapi dia tidak membalas. Begitu teman-teman semua. Terus apalagi contoh dalam keseharian kita misalnya. Apalagi kita yang minoritas nih. Nah, itu biasanya banyak tuh. Banyak penindasan. Banyak hal-hal yang kira-kira nggak nyaman dengan kita. Tapi itu yang harus kita hadapi. Kita harus bersyukur ketemu sama teman-teman yang resek begitu, kita harus bersyukur. Supaya ketahuan ternyata kita anak yang taat. Ternyata kita anak yang nurut. Ternyata kita anak yang tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Kalau nggak ada anak-anak yang rese itu, orang-orang yang rese itu, kita nggak ketahuan nih, kita baik atau enggak, nurut atau nggak ketahuan. Jadi harus ada ujiannya. Ya kita harus berterima kasih ketemu orang yang rese-rese begitu ya. Walaupun kadang kita emosi, gitu ya. Kan gampang tuh kalau kakak ceritanya tuh gampang banget. Kita harus baik gitu ya. Iya sekarang karena lagi cerita nih kan. Lagi keadaan semua baik-baik aja. Coba ntar kalau ketemu sama orang yang begitu coba. Itu bisa naik nih darah nih. Dari kaki bisa naik ke otak nih. Aduh. Tiung gitu ya bisa. Wah. Nah itu. Tapi kita belajar. Dari cerita Daniel, kita belajar untuk tetap taat, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak membalas orang yang jahatin kita. Gitu ya. Tapi kita berdoain dia, supaya dia berubah. Gitu ya. Keren kan? Keren teorinya. Coba ntar prakteknya. Kita lihat sama-sama, coba ya. Oke, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Daniel yang taat dan tidak membalas orang yang menjahati mereka ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik walaupun sulit ya Tuhan. Terima kasih juga buat orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa ada di sini, bisa mengenal Engkau. Berkati semua kru yang telah melayani di acara Jump Kids ini ya Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman-Mu kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi kita di Ayat Hafalan. Nah, ayo sekarang kita buka Alkitab kita buka dalam Efesus 6 ayat 1. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 1. Yang berbunyi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 1 yang berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yuk dihafalin ya semuanya.
Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Ibrani 2 ayat 2b. Demikian firman Tuhan. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Ibrani 2 ayat 2b yang berbunyi, demikian firman Tuhan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Terima kasih. Hai, nama saya Sarah. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Ibrani 2 ayat 2b yang berbunyi, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Terima kasih. Semuanya, ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan kiranya berkati kami sampai akhirnya kami bisa kembali lagi minggu depan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.